Fatimah itu kalau nyebut bapaknya bukan bapakku, bukan papi saya. Fatimah itu kalau nyebut bapaknya Rasulullah. Karena maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya ayat ini sekaligus merupakan larangan menggunakan predikat nasab kepada Nabi walaupun anak kandung. Makanya Aisyah nggak pernah nyebut suamiku bersabda, nggak pernah. Ayam embekku bersabda, nggak pernah. Fatimah tidak pernah mengatakan bapakku ya bersabda. Hasan Husain tidak pernah berkata injit anak pak. Kakek saya bersabda, nggak pernah. Makanya hari ini kalau ada yang mengatakan dalam darah Ani mengalir darah Rasulullah, udah pasti bohong itu. Anak cucu Nabi tidak akan pernah melakukan itu. Kalau asli, udah pasti bohong. Dia bukan anak cucu Nabi. Ya, saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur biang, gundang, ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Selanjutnya yang kami hormati Takmir Masjid Darul Ulum. Sinten asmane? Pak Ustadz Sarju. Sarju itu kalau di kampung saya dulu tukang bersihin teletong dulu pak. Teletong sapi. Kalau di kampung saya itu. Di sini jadi ketua masjid yang namanya Sarju. Tadi beliau menyampaikan agar saya ceramah 3 jam. Alhamdulillah. Cuman saya mau tanya wani piro kira-kira ya. 3 jam itu kesembuhan itu bu, kelenger itu. Kadang-kadang kita ini berpikirnya begini. Trio Macan, sebuah grup vokal yang sudah bubar katanya. Tahu Trio Macan? Itu nyanyi lagu Iwak Peyek Nasi Jagung. Itu sekali nyanyi 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit, lagunya kok belum ongkosnya itu, belum oleh-olehnya. Kemudian Ayu Ting Ting nyanyi lagu Alamat Palsu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Sibat Siti Badriah cuman nyanyi emang lagi santai, cuman ngonotok pak, 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Agnes Monica, artis Indonesia dengan bayaran termahal, nyanyi satu lagu 200 juta, nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Mas saya ceramah bengak-bengok, nggak segitunya, tapi ya ikhlas ya, karena memang namanya dakwah itu tidak bisa ditarik dengan uang. Karena dakwah itu merupakan sebuah kewajiban. Walaupun saya diingatkan, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sesungguhnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah masyarakat yang lemah. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Maka berhentilah dulu kita bongkar pasang masjid. Masjid Darul Ulum ini sudah bagus, tidak perlu dibongkar pasang. Manfaatkan yang ada, karena peduli kita kepada sesama itu lebih penting. Orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh
dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Rungokno sing suki-suki ya. Jangan umroh terus, bagi dulu dengan fakir miskin, tonggo-tonggone yang nggak mampu. Terutama di kota itu ada problem kaum miskin kota. Kaum miskin kota itu kalau sudah kelewat senep tahu senep, udah kelewat senep, hidup susah, utang kerentenir di mana-mana, makan susah, yang kaya pelit-pelit. Begitu ada momentum mereka menjarah, habis rumah Sahroni, Napa Urbah, kuyak-kuyak sama Eko Patriot, sampai rumah Menteri Keuangan juga dikorbankan, karena itu kalangan miskin kota. Itu pelakunya bukan mahasiswa mah demo gawenya. Itu kan memang kaum miskin kota yang selama ini memang sudah senep, saking dongkolnya mereka semua. Makanya kalaupun kita kaya jangan flexing, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, jangan pamer kesenangan di tengah orang susah, jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar, jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang sedang terbaring sakit, jangan pamer makan sate kambing di dekat orang yang kena stroke, bahkan jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo, nanti ngenes dianya. Selanjutnya yang kami hormati imam-imam rawatib Masjid Darul Ulum, segenap para yai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, kemudian Ketua Karang Taruna beserta jajarannya, kemudian tim hadrah apa namanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini tim hadrah alhamdulillah, keren. Karena orang itu cukup dengan alhamdulillah dia akan masuk surga. Karena ada di zaman Nabi Musa, jadi ceritanya begini, ada ahli maksiat nanya ke Nabi Musa, dia bertanya kepada Nabi Musa, mau kemana? Saya akan ke Bukit Sinai. Kalau ke Bukit Sinai berarti mau audiensi, komunikasi langsung dengan Allah. Karena Nabi Musa itu julukannya Kalimullah, Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Maka preman ini tanya kepada Nabi Musa, Nabi, titip pertanyaan sama Allah nanti di Sinai, tanyain, saya ini ahli maksiat, tukang mabok, kalau saya mati kira-kira tempat saya, hadiah untuk saya surga atau neraka? Kata Nabi Musa, itu mah gak usah ditanyain sama Tuhan, kata Nabi Musa, saya tahu jawabannya, cuman karena saya nggak mau sombong tak tanyain sama Gusti Allah. Kemudian ada ahli ibadah, ana a'budan nas, kata ahli ibadah, saya adalah manusia yang paling rajin ibadahnya. Tolong tanyakan kepada Allah Nabi, nanti kalau saya mati hadiahnya apa? Baik, kata Nabi Musa, berangkat ke Bukit Sinai. Begitu pulang dari Bukit Sinai, datang ahli ibadah tadi. Bagaimana Nabi? Apa hadiah yang Allah berikan kepada saya? Kata Nabi Musa, bergembiralah engkau, hadiah untukmu yang ahli ibadah adalah surga. Apa kata ahli ibadah ini? Loh, cuman itu hadiahnya? Ya kata Nabi Musa, cuman itu. Alah, kalau itu mah saya sudah tahu dari dulu, kata dia. Kalau orang rajin ibadah hadiahnya pasti surga. Ya udah, kata Nabi Musa, saya nggak bisa nambahin. Itulah hadiah dari Allah. Pulang Bapak Ibu ahli ibadah tadi dengan rasa kecewa, karena hadiahnya cuma surga. Nah datang ahli maksiat, Nabi Musa sudah siapin pentungan Pak, takut nih preman kalau nggak terima ngelawan, dipentung sama Nabi Musa. Apa hadiah dari Allah kalau saya mati nantinya? Kata Nabi Musa, hadiah dari Allah untukmu yang ahli maksiat,
fulan bin fulan masuk neraka. Nabi, benar Allah nyebut nama saya fulan bin fulan masuk neraka? Iya, kata Nabi Musa. Kamu fulan bin fulan masuk neraka. Kata preman ini, alhamdulillah. Nah, ini pentingnya nama alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Lah kaget Nabi Musa, kirain ini preman bakal ngamuk. Kenapa kamu ngucap alhamdulillah? Alhamdulillah Nabi, ternyata Tuhan masih ingat gua juga. Ini alhamdulillahnya itu. Enggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Tuhan masih ingat saya. Saya lupa dengan Gusti Allah, enggak pernah ingat dengan Allah, tapi Allah tidak pernah melupakan saya. Pulang ke rumah dia cerita sama istrinya, nangis dia. Ternyata Tuhan nggak pernah melupakan saya. Sujud dia Bapak Ibu. Kata istrinya, sudah bang, sekali-kali sholat tanda terima kasih, Tuhan nggak lupakan abang. Akhirnya dia sholat, lagi sholat mati, masuk surga. Lah tadi ahli ibadah sampai rumah dia kecewa, saya nggak pernah bikin maksiat, tidak pernah tinggal sholat, selalu ibadah, ngapa hadiahnya cuma surga? Ah, kalau begitu kata dia, sekali-kalilah jajal bikin maksiat. Carilah dia cewek Pak, jajan ceritanya. Lagi jajan mati dia, akhirnya masuk neraka. Artinya jangan lupa alhamdulillah. Dan saya mengapresiasi Pak Ustadz dan tim Hadroh yang kembali ke laptop, makanya Barzanji. Jadi saya rekomendasi guru-guru kita kan Barzanji. Orang Jaseng itu Pak sanatnya ya Barzanji, orang Jawa juga Barzanji. Jadi kita kembali ke laptop sajalah, karena Sayyid Ja'far Al-Barzanji itu lebih tua daripada yang lainnya. Balik saja ke Barzanji, Dibai. Jadi jangan ikut-ikut yang bakal diundat-undat orang, yang bakal diungkit-ungkit orang. Ujung-ujungnya kita gara-gara make sholawatan punya orang, akhirnya kita diwajibkan jadi muhibbin dia, harus ngikut dia, lalu dibabuin sama dia, enak aja. Jadi ikut saja, kembali ke ulama-ulama kita, kembali ke laptop Barzanji dan Dibai. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ceramah malam ini adalah kelanjutan dari ceramah yang di 15 B Barat kemarin. Saya sudah janji kelanjutan karena di YouTube-nya biar berlanjut Pak. Jadi ketika lamma nazalat ayatan, ketika turun firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini Muhammad, telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai din. Ayat ini al-yauma, ayat ini diturunkan pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah, turunnya di padang Arafah sewaktu Nabi kita sedang haji wada. Ada yang nanya, Nabi itu haji berapa kali? Cuman sekali. Ya haji wada itulah, makanya al-hajju marwatan, haji itu sekali aja. Faman zada fahuwa tatawwu', yang pengen berangkat lagi itu hanya sunnah saja. Cuman aneh orang Indonesia ini, banyak yang naik haji tapi hajinya haji tomat. Tahu haji tomat? Berangkat tobat pulang kumat. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat dodong.
bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak, pengajiannya rajin, ngerumpinya juga ada yang begitu. Ada. Kadang-kadang ngapunten Bu, Pak Yainya yang digosipin sama ibu-ibu. Jadi kadang-kadang udah diomongin lagi pengajian nggak boleh ngegosip, masih aja ngegosip. Karena memang manusia itu paling banyak masuk neraka gara-gara cangkem. Maka hati-hati dengan mulut, alfamu wal farju. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Satu, alfamu, cangkem. Yang kedua, wal farju, cangkem juga, tapi cangkem yang di bawah. Itu dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Makanya hati-hati kali cangkem. Coba di surat Al-Lahab, saya selana rongdatalahab. Lanjutannya apa Bu? Wamro'atuh. Yang masuk neraka itu bukan cuma Abu Lahab, bininya juga. Mengapa bininya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab. Karena bininya Abu Lahab tukang bawa kayu bakar. Lu apa urusannya Pak? Zaman Nabi itu belum ada kompor, makanya nyebutnya kayu bakar. Ini bininya Abu Lahab ini Bapak Ibu kompor beleduk alias ember, cangkem elek, tukang nyinyir bigos biang gosi, tukang fitnah adu domba. Makanya sing cangkem elek, tukang ngegosip, tukang nyinyir, temennya bini Abu Lahab. Makanya hati-hati kali cangkem. Ngapunten ibu-ibu ini kadang sadis kalau ngomongin orang. Apa meneh wayahe kondangan hajatan. Apa kata ibu-ibu? Masakannya anyep semua. Sadis. Nek ten Bandar Lampung Pak yang diomong itu selalu empe-empe. Apa kata emak-emak? Iya sih, empe-empenya enak, tapi baru setengah jam udah habis. Dasar Pak Lurah pelit. Pak Lurah diomong pelit, badan aja gede tapi pelit. Sampai badan body shaming akhirnya diomongin Pak Lurahnya. Kita ini sama Pak Lurah tuh sama hamil kita nih Pak ya. Cuman nggak lahir-lahir kita nih Pak. Jadi omongan akhirnya yang lain ngedenger kan. Yang lain hajatan nanti Pak Sarju mikir biar nggak diomong kayak hajatannya Pak Lurah, Pak Sarju hajatan pesen empe-empenya banyak, malahan karungan, cukanya emberan, biar nggak diomong emak-emak ini. Tapi apa kata emak-emak? Iya sih, empe-empenya banyak, cukanya emberan, dari pagi, siang, sore sampai besok nggak habis-habis, tapi nggak ada rasa, cuman ajib kok. Mana cukanya kecap lagi. Ibu begitu ngomongnya. Ada yang berikutnya Yai Isomuddin, gimana nggak diomong orang akhirnya pesan PMP yang bermerek. Nah lo nggak apa-apa, agak banyak dari pagi siang sore nggak habis-habis. Apa nggak diomong? Masih. Apa kata emak-emak? Iya sih PMP-nya banyak, PMP-nya enak, tapi sing nunggoni pondokannya itu loh matanya mendelik kayak nggak ikhlas kalau diambil. Cangkemmu Bu, apa sih yang nggak bisa diomong itu? Makanya bininya Abu Lahab tuh masuk neraka hammalatul hatab, karena tukang bawa kayu bakar alias kompor. Seandainya zaman Nabi sudah ada kompor, ayatnya bukan hammalatul hatab, hammalatul kompor. Karena belum ada kompor, makanya al-hatab, kayu bakar. Makanya hati-hati, betapa banyak manusia binasa gara-gara lisannya. Balik lagi ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, turunnya di padang Arafah, turun ayat itu Nabi menggigil, menyandarkan bahunya ke untanya pengertian lagi Pak, langsung merendahkan tubuhnya agar Nabi bisa bersandar.
Kata Jibril, Muhammad, agamamu sudah sempurna. Qad tamma dinakum, agama kamu sudah sempurna. Kabarkan kepada sahabatmu, mulai hari ini sudah selesai, sudah terputus. Wa in qata'a ma amaraka wa ma nahaka, putus. Apa yang diperintah selesai, apa yang dilarang tuntas. Kabarkan kepada sahabatmu. Faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atal Madinah. Nabi pulang. Faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Makkatin wa atal Madinah. Nabi pulang dari Mekah sampai di Madinah, enggak masuk rumah. Biasanya Nabi itu kalau pulang dari jauh memang menyapa kerabat-kerabatnya sampai menyapa istri dan putrinya Fatimah. Tapi hari itu tumben Nabi pulang haji mengumpulkan sahabat di Masjid Nabawi, lalu menyampaikan ayat ini. Para sahabat senangnya bukan main, qatam madinana, qatam madinana. Lo bahasa kita merdeka lah begitu. Qatam madinana, agama kita sudah sempurna, agama kita sudah sempurna. Ghairu Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung keluar dari jamaah, dari rombongan, pulang ke rumah. Sampai di rumah tidak tahan, nangis sejadi-jadinya, sampai terdengar suara tangisan di tetangganya. Lalu dikonfirmasi ke sahabat Nabi, maka Ali dan para sahabat mendatangi rumah Abu Bakar. Kata para sahabat, kalau bahasa kita, ngapa sampai nangis? Kita kan sedang senang karena Allah sudah menyempurnakan agama kita. Apa jawab Abu Bakar? Antum la ta'lamuna ma yusibakum. Kamu orang ini nggak tahu, kata Abu Bakar, musibah apa yang sedang menimpa kalian semua. Lah, kata sahabat yang lain, musibah apaan? Ayat ini merupakan kabar dari Gusti Allah. Kita akan segera berpisah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi, nangis sahabat. Ditanyakan kepada Nabi, kata Nabi, benar Abu Bakar. Itu bulan Zulhijjah, ganti bulan Zulhijjah bulan Muharram. Habis bulan Muharram bulan apa, Bu? Sapar. Makanya nama saya Suparman, Bu, karena lahir bulan Sapar. Padahal kulo niki bapaknya Komring, mama kulo Ogan. Lo gak bisa namanya Suparman ya karena bulan Sapar. Sakjane orang Komring, orang Ogan, orang Lampung kalau lahir bulan Sapar namanya Saparudin. Tapi begitu saya mau dikasih nama Saparudin, Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Makanya nggak jadi namanya Saparudin. Balik ke cerita tadi. Habis Zulhijjah ketemu Muharram. Habis Muharram bulan Syura ketemu bulan Safar. Habis bulan Safar ketemu bulan Rabiul Awal. Makanya Bapak Ibu, ciri orang yang sudah mau meninggal 100 hari sebelum ajal itu badannya akan menggigil, seperti menggigilnya badan Nabi ketika di padang Arafah. Kesemutan dari mulai ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Kesemutannya kapan? Enggak terus-terusan, enggak, ba'da asar sampai maghrib. Tadi yang habis asaran kesemutan siapa? Siap-siap, 3 bulan lagi mati itu. Siap-siap. Kan ini dari Imam Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau 40 hari lagi mau ajal, terjadi kedutan di udel. Dut ini kedutan. Ngapa? Karena pohon ajal yang tertulis nama kita, sarju misalnya, ini umpami gitu, sarju misalnya, itu daunnya potol. Kalau daunnya sudah potol, maka di udelnya kedutan, dut-dutnya nyetrumnya ke ubun-ubun. Pokoknya dirasa-rasa aja, kelebar asaran sampai maghrib udelnya kedutan 40 hari lagi. Siap-siap aja. Ini kan alamat buat jadi pelajaran. Nah, kalau 7 hari lagi menjelang ajal, nafsu makan meningkat, malah meningkat.
Pokoknya makan tuh enak, tapi pandangan mata dongak ke atas. Nggak mau lagi merunduk ke bawah, lurus tidak, ke bawah tidak, dongak ke atas. Makanya yang matanya sudah ke arah atas terus, diajak foto bersama matanya malah ke atas. 7 hari, 7 hari, nggak lama lagi. Nah 3 hari menjelang ajal, menjelang meninggal dunia, tiba-tiba semua rasa hilang, lidah hambar. Jadi kalau panjenengan sudah mulai hambar lidahnya, bukan kena covid, bukan kena virus, jangan 3 hari lagi mati itu, karena tanda ajal. Tadinya nafsu makan naik, tiba-tiba kok malah nafsu makan hilang karena hambar. Kita tetap dipaksakan makan saja Bapak Ibu, itu tandanya. Kalau 3 hari lagi, telapak kaki sudah mulai melengkung begini, telapak kaki. Kalau telapak kaki sudah mulai melengkung begini, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau orang itu kalau sudah mau mati, tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun masih cari senderan. Coba yang nyender-nyendernya agak miring itu, Pak. Kalau hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehari lagi mau meninggal dunia, mulai kita merasa ubun-ubunnya terus berdetak kencang. Itu sehari lagi itu. Kalau sudah ubun-ubunnya sedemikian rupa. Maksud saya begini, mengapa ada alamat mati dan kita semua harus tahu, agar kita bisa bertaubat sebelum mati sesuai dengan doa selamat, wa taubatan qoblal maut. Ada riwayat begini, walaupun riwayat ini sudah dijadikan sebuah narasi, kurang lebih narasinya begini, kata Nabi, ya Allah, terimalah taubat umatku. Padahal sebetulnya kan ke malaikat Jibril, tapi narasinya seolah-olah langsung dengan Allah. Maka kata Jibril, diterima taubat umat Muhammad itu setahun sebelum ajal. Nangis Nabi, kalau itu takdirmu ya Allah, masuk neraka semua umat, karena nggak sempat dia taubat. Baik, kata Allah, setengah tahun. Ya jangan ya Allah, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sebulan setelah ajal, sebulan sebelum ajal. Itu pun gara-gara dia pensiun ya Allah. Pak Peri misalnya pas pensiun, enggak lama pensiun mati dia ya Allah. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau taubatnya sebulan sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, umatku itu yang taubatnya seminggu sebelum ajal. Orang mana itu Muhammad? Orang Metro ya Allah. Baik, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau taubatnya seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, di antara umatku itu yang tobatnya sehari sebelum ajal. Jangan-jangan orangnya di sini lagi Pak, malam ini ngedengerin ceramah, besok mati dia. Baik, kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau tobatnya sehari sebelum ajal. Ya Allah, kata Nabi, boleh nggak nawar lagi? Habis ini saya nggak akan minta lagi. Baik Muhammad, boleh kamu minta satu lagi, setelah ini kamu gak boleh minta lagi, gak boleh ditawar lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Kanjeng Nabi Bapak Ibu, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa sabda Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Gusti Allah yang kita sembah itu Pak. Nah yang kayak gini harus kita ceramahin ini. Orang Islam tuh ceramahnya meden-meden terus. Orang Islam tuh ceramah jangan nakut-nakutin orang, gak usah ngancam-ngancam orang terus. Kadang orang Islam ceramahnya teriak-teriak, provokasi, ngajak perang, mapas, ngajak perang, pakai celurit, pakai pedang. Itu mah bukan dakwah, provokator itu namanya. Dakwah Islam tuh begitu, kasih kegembiraan kepada umat. Ini hadis sahih. Terlalu baik Gusti Allah yang kita sembah. Jadi balik lagi, berlalunya waktu, falamma jaa
yaumul isnin min syahri rabi'il awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi sudah sakit. Sakit Nabi itu sederhana Bapak Ibu, cuman pening pala. Ada yang malam ini pening pala? Jangan-jangan kayak sakitnya Nabi, pening pala. Tapi saking sakitnya kepala Nabi, hampir-hampir tidak bisa ngimami sholat subuh. Maka minta Abu Bakar yang imam. Abu Bakar malah tersungkur nangis, saya nggak akan sholat kalau bukan kanjeng Nabi yang jadi imamnya. Ya terpaksa, subuh kan waktunya pendek, dituntun kanjeng Nabi masuk ke mihrab, selesai sholat subuh thumma qa'ada linnas, duduk ngadep langsung makmum. Makanya kalau ada keperluan penting boleh kita itu habis salam langsung ngadep makmum. Cuman kalau mau wiridan, bagusnya yang jangan dipelototin makmumnya. Ini kan ada orang habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, peloro. Makmumnya nggak konsen wiridannya. Oh dipelototin peloro gitu Pak. Jangan begitu. Yang ngadep ke kanan apa ke kiri kan begitu kan? Oh dipelototin kan nggak enak, nggak konsentrasi wiridnya. Nabi ngadep ke arah makmum, ya maksarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, hari ini kata Nabi, wa hadza awwalu yaumi minal akhirah wa akhiru yaumi minad dunya. Hari ini kata Nabi adalah hari pertama saya tinggal di akhirat dan akan menjadi hari terakhir saya tinggal di dunia. Sahabat yang biasanya nangis karena mau berpisah dengan kanjeng Nabi, hari itu hanya terdiam saja. Beliau dipapah, masuk ke dalam kamar. Tibalah waktu duha. Ketika duha tiba, datang seseorang, assalamu alayka ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah. Fatimah keluar. Kata Fatimah, maaf mas, ada perlu? Kata si orang ini, saya ingin ketemu Rasulullah. Kata Fatimah, Rasulullah sedang sakit, tidak bisa nyambut tamu. Halo? Fatimah itu kalau nyebut bapaknya bukan bapakku, bukan papi saya. Fatimah itu kalau nyebut bapaknya Rasulullah. Karena maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya ayat ini sekaligus merupakan larangan menggunakan predikat nasab kepada Nabi walaupun anak kandung. Makanya Aisyah nggak pernah nyebut suamiku bersabda, nggak pernah. Ayang embetku bersabda, nggak pernah. Fatimah tidak pernah mengatakan bapakku yang bersabda. Hasan Husain tidak pernah berkata njit ana Pak. Kakek saya bersabda, nggak pernah. Makanya hari ini kalau ada yang mengatakan dalam darah Ani mengalir darah Rasulullah, udah pasti bohong itu. Anak cucu Nabi tidak akan pernah melakukan itu. Kalau asli, udah pasti bohong. Dia bukan anak cucu Nabi. Kan tidak boleh mengatakan itu. Kata Aisyah, Rasulullah selagi sakit, dia nggak bisa nyambut tamu. Pergi malaikat ini. Ini malaikat ini Pak. Nyamar orang Baduy. Datang 2 kali 3 kali. Kata Fatimah, pan sudah tak omong leh. Kata Nabi, ya Fatimah, man alal bab. Fatimah, siapa depan pintu rumah itu? Kata Fatimah, rajulun Arabi, Baduy. Emang kayak mana orangnya? Orangnya sih sopan, cuma matanya itu loh yang aneh. Waktu aku beradu pandang, kata Fatimah, bergetar tubuhku, begidik jantungku, berdiri semua bulu kudukku, terasa copot semua persendian tulang belulang. Kamu tahu siapa dia Fatimah? Lah, kata Fatimah, nggak tahu. Huwa hadimul laddat. Dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Semua keindahan dunia nyempering Fatimah. Kata Nabi, Israel, masuk.
masuk langsung ke kamar. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israil. Ada apa kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israil, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Ne oleh Muhammad, ne ora oleh aku arep bali meneh. Luar biasa bahasa Jawa malaikat kebuka. Ya kalau saya ditanyain begitu, ya udah pulang aja lo sono, jangan balik lagi sini. Kalau saya ditanya begitu, kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Maka turun malaikat Jibril, ngobrol-ngobrol. Kamu tahu Jibril, aku akan mati hari ini? Tahu kata Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan untukku Jibril, kemuliaan apa yang Allah janjikan untukku kalau aku mati hari ini di sisinya. Kata Jibril, semua pintu langit udah dibuka, nyambut ruhmu Muhammad. Semua malaikat berbaris kayak tentara. Yang taziruna fis sama'ili ruhika, menantikan datangnya ruhmu di langit sana. Seneng Nabi. Lalu Jibril, umatku kayak mana? Lalu Jibril mengingatkan akan firman Allah, ya Muhammad, ittakhastuka habiban kama takhastu Ibrahim khalilan. Wahai Muhammad, nah, kalau kita ngaji kitab Dardir ketemu itu Pak. Wahai Muhammad, aku jadikan engkau sebagai habib sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Habib kali khalil artinya sama, kekasih Bapak Ibu. Orang yang dikasihi sama artinya. Tapi Habib hanya buat Kanjeng Nabi, khalilnya buat Nabi Ibrahim. Gak boleh sama. Makanya ulama menyimpulkan panggilan Habib hanya berlaku untuk Nabi, nggak boleh untuk sing liyane, nggak boleh. Makanya nggak dikenal Bapak Ibu panggilan itu zaman dahulu, nggak dikenal. Keturunan Nabi itu dipanggil Sayyid sama Syarif. Karena panggilan Habib hanya untuk Nabi saja itu. Nabi Ibrahim saja nggak boleh dipanggil Habib, Khalil manggilnya. Inni haramtul jannata ala sairil umam. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhuluha anta. Aku sudah haramkan kata Allah surga untuk semua nabi-nabi sampai engkau yang duluan masuk surga Muhammad. Maka manusia pertama yang masuk surga Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka, dan aku haramkan surga atas semua umat manusia sampai umatmu yang masuk surga duluan. Seneng Nabi Pak. Alhamdulillah Jibril. Kalau begitu Israel, saya tenang sekarang, cabut nyawa saya. Dicabut nyawanya pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki tadi, naik ke lutut, naik ke pinggang, tekan udel. Disinilah Nabi berujar bagaimana dahsyatnya muraratul maut. Jibril berpaling. Ada apa kata Nabi? Kamu nggak sudi ngelihat saya? Kata Nabi, enggak Muhammad. Kata Jibril, aku tak bisa melihat wajahmu sedangkan engkau sedang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi kita nggak bisa kepedean Pak. Nabi aja begitu, Nabi aja grogi ngadepin sakaratul maut, apalagi kita. Jangan kepedean kita itu. Ini ada yang ngajarin nggak bener. Kalau nanti ditanya malaikat, man rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad, ngajarin nggak bener itu. Waman nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad, ngajarin nggak benar itu, ngajarin musyrik itu Bapak Ibu. Ajaran apa itu? Jangan ikutin yang kayak gitu. Nabi aja begitu ketika sakaratul mautnya. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di dada. Nah ini pesan maulid pada kesempatan malam hari ini, pesan penting buat kita semua. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Semua istri Nabi berkesaksian. Wasiat Nabi yang paling banyak disebutkan waktu wafat, sholat. Jaga sholat. Imam Ali juga berkesaksian demikian, karena Imam Ali yang paling dekat di pangkuan Imam Ali. Jaga sholat, jaga waktu-waktunya. Jangan adha'u awqati sholat, jangan menyia-nyiakan waktu-waktu sholat. Kalau kayak kata orang tua apa, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan.
Ada bapak-bapak niat subuhnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Lah kok qadaan Pak jam 8 sholat subuhnya. Ya tapi kalau kita ngaji fikih, ngaji pesolatan bener itu. Karena kalau sholat di luar waktunya harus qadaan. Tapi ada juga anak IAIN sholat subuh kesiangan, sholatnya begini, usolli sunnat duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Duha amal kunuti, lo duha ma'al kunuti iya. Tadi nggak sholat subuh duha aja dikasih kunut kata dia. Ada lagi ibu-ibu niat subuhnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Kok kawanan Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru apa kata anaknya, usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Ada lagi yang lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Maka jaga sholat, nggak usah muluk-muluk jadi orang Islam itu. Jaga sholat. Oke, kita tidak bisa maksimal, kita bukan nabi Bapak Ibu, kita apa adanya saja, kita tidak maksum. Yakin taubat diterima, tapi ingat jaga sholat agar ringan hisab bagi kita semua. Allahumma amin. Pesan yang kedua, wa ma malakat aimanukum, apa yang dikuasai oleh tangan kanan. Dulu mah diterjemahkan budak ini, tapi nggak modern itu, nggak kontekstual. Wa ma malakat aimanukum itu ditafsiri oleh ulama budak, harta. Tapi sekarang wa ma malakat aimanukum itu yang dipegang oleh tangan kanan itu apa? Amanah. Itu maksudnya. Jaga sholat, jaga amanah. Makanya dalam kitab Madarijus Su'ud, kitab ini Bapak Ibu adalah Sarah Barzanji tadi itu, Sarah Barzanji. Kitab Madarijus Su'ud ini karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Beliau adalah ulama asal Indonesia yang berangkat ke tanah suci Mekah nggak pulang lagi. Ngapa Syekh Nawawi nggak pulang Bapak Ibu? Karena dikejar kalih Londo, mau dibunuh kalih Londo. Maka beliau mukim di Mekah ya karena orang alim, ulama Bapak Ibu. Dan ini keturunan Sunan Gunung Jati Maulana Hasanuddin. Beliau di sana menjadi ulama terkemuka, pimpinan semua ulama tanah Hijaz, Mekah, Madinah, dan jadi imam Masjidil Haram yang makamnya sampai sekarang Bapak Ibu utuh. Ketika perlebaran jalan, doser tidak bisa jalan karena ada makom Syekh Nawawi. Dan Syekh Nawawi jasadnya sampai hari ini masih maujud, utuh, tidak rusak. Beliau pernah bergiliran sholat istisqa, mengimami sholat istisqa di tanah suci. Tiba giliran beliau di hari ke-17, beliau berdoa pakai bahasa Jawa campur Banten, campur Jaseng itu loh Pak. Belum selesai doa, hujan turun lebat. Kata Raja Arab, Syekh, itu bahasa apa? Bahasa Jaseng kata dia. Kata Raja Arab, mulai sekarang kalau doa minta hujan jangan pakai bahasa Arab lagi, pakai bahasa Jaseng aja gak apa-apa. Ya kata Syekh Nawawi, bukan karena bahasanya, karena saya lebih ingat kampung saya, lebih menjiwai permintaan saya kalau pakai bahasa saya. Ini Syekh Nawawi Bapak Ibu, di karangannya ratusan. Halo, kita harus ingat Bapak Ibu, karena ada orang ngomong begini sekarang ini Pak, aneh-aneh aja ini. Apa kata mereka? Indonesia ini kalau enggak karena Ba'alawi masih dijajah oleh Belanda. Ntar dulu, itu cangkemnya harus dijaga itu ngomong begitu. Ini saya harus luruskan dulu nih, harus saya luruskan itu. Ingat, yang mengkhianati Pangeran Diponegoro, perang Jawa itu perang paling dahsyat. Belanda tidak bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro.
nggak bisa Pak, tercatat namanya di dunia internasional. Tapi ingat, mengapa Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda? Pengkhianatnya adalah Pekih Ibrahim. Siapa itu Pekih Ibrahim? Habib Ibrahim Ba'adu, pengkhianatnya. Kemudian yang berikutnya, hancurnya Kesultanan Banten, Syarifah Fatimah. Kemudian di Banten, Syekh Abdul Karim Tanara nyuruh muridnya memimpin pasukan melawan Belanda dalam sebuah kejadian geger Cilegon tahun 1888 Pak. Ini sepupunya atau mamangnya Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim itu. Tahun 1888 ditumpas oleh Belanda lewat siapa? Fatwa Habib Usman bin Yahya, yang orang menyebutnya Mufti Batavia, anteknya Ratu Belanda. Jadi jangan cangkem, harus dijaga. Kalau nggak Ba'alawi, Indonesia masih dijajah Belanda. Justru mereka datang ke Indonesia ini bekerja sama dengan penjajah untuk menjajah bangsa Indonesia. Hati-hati, jangan mau sejarah kita diklaim sedemikian rupa. Kita harus luruskan yang sedemikian rupa itu. Halo? Ya, balik kita tadi nggak usah panjang-panjang bahas itu, terlalu serius tentunya. Saya lanjutkan dalam kitab Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Tanara, disebutkan tongkat Nabi Musa. Ini kalau bisa pegangannya Pak Peri lah. Nah, Pak Peri ini kita doakan jadi camat, jadi kadis, jadi sekda, jadi wali kota. Amin. Karirnya mulus, tidak pernah diperiksa BPK, jaksa gitu ya. Apalagi KPK, Bapak Ibu. Kita doakan beliau. Tongkat Musa. Tongkat Musa itu panjangnya 10 hasta. Kalau satu hasta itu 5 meter, berarti 50 cm, berarti 10 hasta itu 5 meter. Walaha su'batan, ada cabangnya. Tongkat Musa itu 2 cabang, Bapak Ibu. Nah, ada tulisan dalam kitab Madarijus Su'ud itu, dalam tongkat Musa itu, tertulis dalam kitab Madarijus Su'ud 4 kalimat. Yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua penguasa, pemerintah yang tidak adil dengan kekuasaannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Gegoh gawok, podo wae sami mawon alias sarwa keneh, sama saja semegi kinah. Tapi jangan cuma ngomongin pemerintah. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa wa qaruna sawa. Semua orang kaya yang hartanya tidak manfaat, maka dia dengan Qarun sama saja. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal kalbu sawa. Dan semua orang fakir, orang miskin yang gak sabar sama miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Agak pelan nyebutnya, takut banyak yang tersinggung. Bu, yo jangan anjingnya Bu, kiri gitu kan. Kiri napa segawan Bu. Nah, ini peringatan bagi kita Pak, itu semua amanah. Halo, lanjut gak ini? Lanjut, tanggung ya, tanggung. Nah, saya tuh paling males lah ceramah kelamaan tuh, tapi nggak diundang lagi. Aslinya begitu aslinya. Saya ulangi, kullu sultani la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua pemerintah yang gak adil sama pemerintahannya, dia sama Fir'aun sama saja. Tapi jangan nunjuk muka orang Pak, nggak boleh. Jokowi Fir'aun kayak dulu tuh nggak boleh. Prabowo Fir'aun nggak boleh. Pak Peri Fir'aun jangan, nggak boleh. Itu bukan untuk nunjuk muka orang, tapi untuk menasehati diri kita sendiri. Pelajaran buat pemerintah. Pemerintah itu jangan cuman merangkul elit,
tapi pemerintah juga wajib merangkul rakyat. Ini sudah kejadian Bapak Ibu. Kalau pemerintah hanya mengejar rakyatnya melalui pajak dan royalti, ketika DPR cuman berpikir tunjangan dan tambahan gaji, ketika penegak hukum bisa dilobi, KPK, MK, Jaksa, Polri bisa diintervensi, ketika NU dan Muhammadiyah pun sudah sibuk ngurusin jabatan komisaris dan menteri, ketika MUI pun sudah tidak bertaji, maka masyarakat akan bergerak sendiri melalui aksi. Ya mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja, Allahumma amin. Soalnya kita ini prihatin Bapak Ibu, peringkat korupsi di Indonesia ini ranking 4 sedunia internasional. Mudah-mudahan negeri kita bebas dari korupsi, Allahumma amin. Cuman subang saran Bapak Ibu, tadi ada yang upload dari kota Metro, makan bergizi gratis itu loh Pak. Nasinya seuprit gitu ya, tempenya setepil, kemudian telur puyuhnya 3. Saya nilai Bapak Ibu, menurut pendapat saya mau tanya sama jenengan, MBG itu maunya pemerintah atau maunya rakyat kira-kira? Halo? Makan bergizi MBG itu program maunya pemerintah atau memang maunya rakyat? Pemerintah. Ini menunjukkan pemerintah itu nggak pernah mendengarkan rakyat. Coba tanya sama rakyat, duit 400 triliun buat MBG itu, nah ini anak jadi kiai Pak, bisa mengkritik ya. 400 triliun itu Pak, daripada buat MBG, alangkah baiknya ganti saja sekolah bebas biaya. Tepuk tangan dulu. Jelas Bapak Ibu. Ya hari ini SMA, SMP bisa gratis kok. Karena ngapa? Kalau dana MBG diarahkan ke sana semua. Karena satu siswa 300.000 sebulan itu Pak. Bisa. Kalau nggak mau jadi sekolah gratis, saya usul kirim saja 300.000 itu langsung ke rekening emaknya aja. Tepuk tangan lagi. Yang punya anak 4 sekolah semua. 1.200.000 cair. Bu, 1.200.000 itu 1 kintal berasnya loh. Nggak habis kita makan sebulan, gak namanya? Kan begitu, jadi kan begitu. Yakin kalau Pak Prabowo ngirim ke rekening ibu-ibu, 2029 Pilpres menang telak beliau. Daripada sekarang jadi bancakan, jadi korupsi. Atau 10 triliun itu, 400 triliun itu, bagikan ke semua provinsi se-Indonesia. Satu provinsi dapat 10 triliun. Metro dapat 1 triliun per tahun. Sogeh, jalan bagus semua. Lah sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu, dana transfer daerah, transfer ke daerah TKD itu dipotong oleh pemerintah. Makanya dengan sangat terpaksa bupati dan wali kota menaikkan PBB karena dipotong oleh pemerintah pusat buat MBG. Dinaikkanlah 300% oleh Sudewo neng Pati. Salahnya Sudewo, masyarakatnya demo malah ditantang. Ngamuklah akhirnya rakyat Pati. Mengkonon Bapak Ibu riwayatnya itu. Nah kita harus tahu ini semua, pemerintah harus pro rakyat. Jangan sampai kebijakan malah makin menyengsarakan rakyat. Ini makin bertambah dan makin bertambah kesengsaraan. Oke, 1 ya. 2, wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Jangan cuma ngomongin pemerintah, ustaz, mubalik, kiai, orang alim, tuan guru, profesor, doktor yang tidak ngamal ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Waduh nih kena gampar nih kita. Karena kau ini nyaramahin awake dewi. Saya pengen kasih tahu sama ibu-ibu, penceramah itu punya penyakit Pak. Ngomong lancar, ngamal belum tentu. Semua penceramah itu kalau diundang ceramah seneng,
Tapi kalau diundang nyimak ceramah males, nggak ada duitnya soalnya Bapak Ibu. Ini penyakit Bapak Ibu, ini penyakit. Makanya ceramahnya, jihadnya penceramah itu ada dua. Kata kiai kulo Bapak Ibu, man, nanti kalau kamu pulang, kamu hidup di masyarakat, mungkin tibaan kamu nanti jadi penceramah. Ingat, jihad penceramah ada dua. Apa? Satu, mengamalkan apa yang kamu sampaikan. Jangan sampai jarkoni, iso ujar, ra iso ngelakoni. Yang kedua, man, jihad kamu adalah ketika panitia lupa nyangoni. Jangan sampai telepon panitia, ada yang lupa nggak ya? Oh ini wasiat kiai kulo Pak, makanya saya pernah hapus teman Bu, ceramah ten Lampung Timur. Begitu sampai sana lo penceramahnya bukan saya Pak, ternyata penceramahnya Mbah Yai Samsudin Thohir. Nah kata saya sama panitia, kan ini, oh ngapunten kata panitia, yang ngontak jenengan Pak Kades. Panitia sudah ada Mbah Yai Samsudin Thohir. Gini aja kata saya, gimana yang ceramahnya dua sekaligus? Dulu kali Mbah Yai Samsudin Thohir, kata panitia, amplopnya cuma satu. Amplopnya cuma satu. Ya enggak apa-apa, saya nggak usah disangoni, udah sampai sini soalnya. Ya enggak enak sama Mbah Yai Samsudin Thohir kok kayak lomba ceramah. Ya juga Bapak Ibu, saya sebagai anak muda ya pamit pulang. Mana waktu itu kan jalan hancur Pak, jalan dari Bandar Lampung Sutami sampai Labuan Meringgi itu kan hancur itu, jalan hancur lebur begitu zaman dulu, 4 jam baru nyampe lokasi. Saya sudah ngitung itu sembari pulang, supir sekian, bensin sekian, mampir rumah makan sekian, tekor. Tapi amanah Yai, begitu malamnya jadwal ten Bandar Lampung, maulid juga. Begitu malam ceramah, dilalah selesai ceramah, panitia lupa Bapak Ibu. Sampai di rumah saya duduk di kasur tuh, dosa apa saya ini? Ceramah di Lampung Timur ndak jadi, ceramah di Antasari gak disangoni, sampai sekarang panitia nggak pernah inget itu. Saya tuh berdoa, ya Allah ingatkanlah panitia itu ya Allah. Sakjane mau tak telepon loh Bu, tapi pesan Pak Yai, pokoknya jangan sekali-kali kamu telepon, itu jihadmu. Subhanallah. Kalau ini mah nggak mungkin lupa lagi kalau ini mah, karena sudah dikode ya. Allahu Akbar. Tapi bagi kita penceramah itu nggak maksum, tapi minimal jangan nipu orang. Makanya ada cerita, ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Santrinya kan kuasal, ngambil jaring, ngambil jalak, ngubek-ngubek di sungai, dapat ikannya segede paha. Cuma santri bingung, niki iwai halal nopo haram. Tanyalah dia sama ustadz guru ngaji, Pak Ustadz, saya tadi kesundul ikan celeduk kecebur dalam kali, ikannya saya tangkap, cuman aku bingung Pak Ustadz, niki iwai halal nopo haram. Kata ustadznya, nanti dulu kita baca kitab dulu. Itrojulun kesundulun iwa bahwa haramun jiddan. Kata santri, kok kayaknya kenal kalimatnya itu ya. Kata si ustadz, kalau ada laki-laki kesundul iwa, maka iwaknya haram, tidak boleh dimakan. Oh ngoten toh. Ya udahlah kalau begitu, mumpung iwak gabusnya masih hidup, kita pulangin ke sungai. Nanti dulu kata Pak Ustadz. Wa in ustadun setugelun bahwa halal, tapi nek ustadz setugel kebagian separuh, halal dia. Ya ngomong Pak Ustadz kalau pengen taruhan mah. Kata ustadznya, nanti dulu. Wa in ustadun kabehun, oh ternyata pengen semua. Ya minimal Bapak Ibu, kalau penceramah itu nggak maksum amat, ya jangan nipu umat juga. Maksudnya Bapak Ibu, qulil haqqa walau kana muran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kalimat ketiga, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat, maka dirinya dengan korun sama saja. Minimal Bapak Ibu, kalau kita lebih, kita berbagi. Saya ingin berpesan, halo, minimal kita ini jangan bermental miskin. Jangan bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang Indonesia ini Pak, kaya-kaya tapi mentalnya miskin.
rumahnya sudah keramik gedong tapi masih nerima PKH. Iya bayar. Itu orang Indonesia Bapak Ibu. Wayahe kondangan kelihatan kayak orang kaya. Bajunya matching, baju pink, kerudung pink, androk pink, daleman nah ngaku kan, tasnya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, sampai nyangkut di gigi pink juga gigi, pakai emasnya 5 jari dipasangin cincin semua, masuk taruh digoyang-goyang begini. Wahai kondangan kelihatan orang kaya semua, tapi wayai bansos cair kelihatan melarat semua, cuma pakai daster mak-mak. Itu namanya mental miskin Bapak Ibu. Saya ini kan orang lihat enak tuh sekarang loh Pak. Ya saya juga dulu waktu baru hijrah ke Bandar Lampung, nikah 7 tahun ngontrak, diusir-usir dari kontrakan. Pertama kali saya punya motor tahun 2008, mereknya Fit E. Dikasih murid ngaji saya loh Pak, karena saya kan gue sepeda, udah punya motor, mulai dijadwal khutbah di kantor gubernur. Hanya ditawarin mau umroh, nggak mau dong. Cuman syaratnya itu satu yang nggak bisa saya penuhi, surat keterangan tidak mampu. Saya ngomong sama Kesra, Pak bisa nggak saya nggak pakai surat ini? Nggak bisa, ini syarat. Lo ngapa nggak mau pakai surat itu Pak Ustadz? Takut permanen nggak mampu ya, kata saya. Kalau kata saya, no, masa saya harus nggak mampu selamanya? Gara-gara surat keterangan tidak mampu saya gagal umroh. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, murid ngaji saya melunasi mangkat haji. Makanya 2012 saya berangkat haji itu Pak, itu baru punya rumah, belum punya pondok, masih tangih punya pondoknya, baru punya rumah, itu pun nyicil Bapak Ibu, ngontrak dulu 7 tahun, 3 kali diusir dari kontrakan, nolak umroh gara-gara surat keterangan tidak mampu, dapatnya haji. Makanya berangkat 2012. Waktu itu saya kebetulan jamaah haji termuda, masih umur 29 tahun waktu berangkat haji. Awal tahun 2012 itu. Waktu konversi minyak tanah ke gas, saya datang ke Pak RT. Pak RT, mana gas buat saya? Pak Ustadz ini masih ngontrak di Bandar Lampung, belum warga sini, jadi nggak dapat jatah gas. Gas yang 3 kg itu. Oke, saya nabungin uang ngajar ngaji itu, ngajar ke rumah-rumah private itu Bapak Ibu. Kebeliklah kompor gas yang 2 tungku sama gasnya yang 12 kg. Maka saya kit ngontrak masih susah, belum pernah pakai tabung gas 3 kg yang subsidi, belum pernah Bapak Ibu. Sampai sekarang di pondok khusus Tendalam Kulo nggak boleh pakai gas 3 kg, harus yang 12 non subsidi. Ya kalau di dapur santri ya 3 kilo Pak, kan gitu. Santri kan mujahid kan begitu, pakai gas. Ini kenyataan Bapak Ibu. Disitulah saya ngambil pelajaran. Oi, walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, ndak urung kita dapat rezeki dari Gusti Allah. Cocok apa cocok? Ayo jangan bermental subsidi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, bagian akhir. Wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi wa huwa wal qalbu sawa. Semua orang fakir yang nggak sabar dengan fakir, sholat nggak tahu, ke masjid nggak pernah, maka dia sama anjing sama saja. Tapi jangan buat nunjuk muka orang ya Pak, kamu nggak sholat, miskin kamu, anjing kamu ya, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Baik, dikit lagi Bapak Ibu, tarik lagi nyawa Nabi dari dada sampai di kerongkongan. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita. Mengapa? Karena banyak wanita masuk neraka. Perempuan itu paling gampang masuk surga Bu, taat suami. Paling gampang masuk neraka Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak pala, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan neraka. Uang ibu-ibu itu ngapunten ya Bu, nyucup tangan suami, tapi cara nyucupnya begini ya Bu, tiga kali. Ibu-ibu nyucup tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng Bu,
persis Hajar Aswad. Makanya yang gadis-gadis cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, hitam aja sekalian. Dicium emah. Ibu-ibu tuh bahkan bu nyuci baju suami 1 lembar saja, ibu-ibu dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 sehari, 2 celana dalamnya, 2 kan bu sehari. Bapak-bapak ini ganti gak sih celana dalam itu? Pantasan budikan gak jadi ganti. 2 celana dalam, 3 kaos dalam, ke-4 kaos oblong, ke-5 kemeja panjang, ke-6 baju koko, ke-7 baju kerja, ke-8 kolor pendek, ke-9 sarung, ke-10 celana panjang. 10 saja ibu-ibu nyuci pakaian suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya bu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Kelamin ini resik Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Ya sayang lah, kalau sayang panggil suami, Pak apa? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngapain, nyuci kolornya. Ibu-ibu tuh paling gampang bu, makanya bapak-bapak ngertilah terima kasih sama istri. Istri bikin kopi, makasih ya mah. Papa janji gak akan kawin lagi, bikin kopi lagi deh pak. Saking semangatnya nyenengin istri. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas akhir. Nabi nyebut kalimat lagi, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat dan sholat lagi. Ummati, umatku. Wafatlah Nabi Senin waktu duha 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Diurus jenazah, yang ngurusin adalah Ali dan Ja'far, semua orang terdekat, jadi jangan orang lain. Kemudian disolatkan secara bergiliran, karena banyak betul yang nyolatkan, termasuk malaikat di langit turun semua baru selesai malam Rabu. Tapi ini khusus untuk jenazah Nabi. Selesai semua, dimakamkanlah di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka ini ilmu buat ibu-ibu kalau mau mempraktekkan. Kalau suami mati ibu, kuburin di kamar ibu ajalah. Enak aja kata ibu-ibu. Udah hidupnya disusahin, saya ini mati masih ditongkrongin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, laki mati meninggalkan utang. Sorry kata mak-mak, ibu-ibu kalau nguburin bapak-bapak di kamar ibu sendiri sampai kiamat nggak laku, rumahnya dijual. Males orang mau belinya. Makanya makam Nabi dikijing bapak ibu. Makanya hukum ngijing itu boleh selama di tanah kita dewe. Kalau di tanah wakaf izin sama yang nadirnya. Kalau numpang tanah orang izin sama yang punya tanah. Ini main ngijing aja, beli tanah juga enggak, dosa, nggak boleh ya. Nah artinya Nabi dimakamkan pada malam Rabu karena tugas beliau sudah selesai, tinggal kita umatnya yang melanjutkan. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Saya akhiri dengan pantun. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya dirasa masih kurang, silahkan mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.